Bab 2. Laki-laki dan perempuan. Allah telah berfirman bahwa Ia membuat segala hal berpasang-pasangan. Firman itu tertulis dalam surat Yasin ayat 36. Maha mulialah Dia yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dalam surat Al-Zukhruf ayat 12. Dan Dia yang menjadikan segala hal berpasang-pasangan dan membuat bagimu perahu-perahu dan ternak yang kamu tunggangi. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49, dan dari tiap-tiap barang kita membuat pasang-pasangan agar supaya kamu ingat. Perhatikan segala barang, segala hal. Jadi bukan saja manusia berpasang-pasangan, bukan saja kita, ada lelaki dan ada wanitanya, binatang ada jantannya, bunga-bunga ada laki-lakinya dan perempuannya, alam ada malamnya dan siangnya, barang-barang ada kohesinya dan adesinya, tenaga-tenaga ada aksinya dan reaksinya, elektron-elektron ada positifnya dan ada negatifnya, segala kedudukan ada tese dan antitesesnya. Ilmu yang maha hebat, yang maha mengagumkan ini telah keluar dari mulutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah gurun pasir beratus-ratus tahun sebelum di Eropa ada maha guru seperti Maxwell, Faraday, Nikola Tesla, Descartes, Hegel, Spencer, atau William Thomson. Maha bijaksanalah mulut yang mengikrarkan perkataan-perkataan itu. Maha hikmatlah isi yang tercantum di dalam perkataan-perkataan itu. Sebab di dalam beberapa perkataan itu saja termaktublah segala sifat dan hakikat alam. Alam membuat manusia berpasang-pasangan. Laki-laki tak dapat ada jika tak ada perempuan. Perempuan tak dapat ada jika tak ada laki-laki. Laki-laki tak dapat hidup normal dan subur tak dengan perempuan. Perempuan pun tak dapat hidup normal dan subur tak dengan laki-laki. Olive Schreiner, seorang idealis perempuan bangsa Eropa, di dalam bukunya Dreamland in the Woodstin pernah memperdalam lelaki dan perempuan itu sebagai dua makhluk hidup yang terikat satu kepada yang lain oleh satu tali gaib, satu tali hidup. Begitu terikat yang satu kepada yang lain, sehingga yang satu tak dapat mendahului selangkah pun kepada yang lain, tak dapat maju setapak pun dengan tidak membawa juga kepada yang lain. Olive Schreiner adalah benar. Memang begitulah keadaan manusia. Bukan saja laki dan perempuan tak dapat terpisah satu pada yang lain, tetapi juga tiada masyarakat manusia satupun dapat berkemajuan kalau laki perempuan yang satu tidak membawa yang lain. Karenanya janganlah masyarakat laki-laki mengira bahwa ia dapat maju dan subur kalau tidak dibarengi oleh kemajuan masyarakat perempuan pula. Janganlah laki-laki mengira bahwa bisa ditanam sesuatu kultur yang sewajar-wajarnya kultur kalau perempuan dihinakan di dalam kultur itu. Setengah ahli tarik menetapkan bahwa kultur Yunani jatuh karena perempuan dihinakan di dalam kultur Yunani itu. Nazi Jerman jatuh oleh karena di Nazi Jerman perempuan dianggap hanya baik buat Grieche, Guce, Heider, Kinder. Dan semenjak kultur masyarakat Islam atau bukan agama Islam kurang menempatkan kaum perempuan pula ditempatkan yang seharusnya, maka matahari kultur Islam terbenam sedikitnya suram. Sesungguhnya benarlah perkataan Charles Fourier kalau ia mengatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kemajuan suatu masyarakat adalah ditetapkan oleh tinggi rendahnya tingkat kedudukan perempuan di dalam masyarakat itu. Atau benarlah pula perkataan Baba Allah yang menulis bahwa laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayap seekor burung. Jika dua sayap itu sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai puncak udara yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.
Perkataan Baba Olah ini sudah sering kali kita baca, tetapi walaupun perkataannya itu hampir basi, kebenarannya akan tinggal ada buat selama-lamanya. Jadi, laki-laki dan perempuan menetapkan sifat hakikat masing-masing. Tali hidup yang ditamsilkan oleh Olive Schreiner itu bukan tali hidup sosial saja, bukan tali hidup yang karena bersatu rumah atau bersatu piring nasi saja. Lebih asli daripada pertalian perumahan yang satu dan piring nasi yang satu adalah tali hidupnya kodrat alam sendiri, tali hidup sekse. Laki-laki tak dapat subur jika tak ada tali sekse ini. Perempuan pun tak dapat subur jika tak ada tali sekse ini. Dan bukan tali seksenya fungsi biologis saja, tapi juga tali seksenya jiwa. Tiap-tiap sundal yang setiap hari barangkali menjual tubuhnya 5 atau 10 kali mengetahui bahwa tubuh masih lain lagi daripada jiwa. Dengan menjual tubuh yang sampai sekian kali setiap hari itu, masih banyak sekali sundal yang dahaga kepada cinta, tali sekse jasmani dan tali sekse rohani. Itulah satu bagian dari tali hidup yang dimaksudkan oleh Olive Schreiner, yang mempertalikan laki-laki dan perempuan itu. Memang tali sekse jasmani dan rohani inilah kodrat tiap-tiap makhluk, das juga kodrat tiap-tiap manusia. Manakala tali sekse rohani dihilangkan dan hanya tali sekse jasmani saja yang dipuaskan, maka tidak puaslah kodrat alam itu. Pada permulaan diadakan kultur baru di Soviet Rusia, maka ekses perhubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kelewat. Tali sekse dianggap sebagai suatu keperluan tubuh saja, sebagai misalnya tubuh perlu kepada segelas air kalau tubuh itu dahaga.